Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 590 Kekuatan Jari Matahari 9 yang mendalam. Kekuatan Jari Surya 9 yang mendalam. Ini adalah bab bonus kedua minggu ini. Selamat datang semua pembaca Patreon saya. Pikiran Tetua Agung itu masuk akal. Beberapa waktu lalu, dia ingin melarikan diri dari pertempuran, saat Tan Zihao sedang bertarung dengan Li Tianyang untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Dia tidak menyangka Jiang Chen akan datang dan menghentikannya melarikan diri. Itu adalah berkah tersembunyi. Dengan menangkap Jiang Chen dan mengancam lawannya, dia tidak perlu melarikan diri dan Li Tianyang juga bisa lolos dari kematiannya. Asteris ledakan. Kekosongan itu bergetar. Dia melancarkan serangan yang cukup besar untuk membungkus tubuh Jiang Chen. Aura pembantaian yang menakutkan dilepaskan sepenuhnya oleh Kaisar Tempur kelas 1. Kekuatannya sebanding dengan kultivator biasa setingkatnya. Saudara Jiang, hati-hati. Dark Minzi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Jiang Chen sendiri akan menahan Kaisar Tempur kelas 1 Tetua Agung agar tidak melarikan diri. Dia melihat serangan Tetua Agung itu melesat ke arah Jiang Chen. Dari sudut pandangnya, Jiang Chen tidak sekuat itu. Meskipun dia mampu mengalahkan 3 jenius Raja Tempur kelas 9, dia tidak akan mampu mencapai hasil yang sama ketika dia berhadapan dengan Kaisar Tempur. Dark Minzi sangat menyadari bahwa kekuatannya terlalu bervariasi, bahkan jika itu hanya satu tingkat di bawah Kaisar Tempur. Jangan sia-siakan usahamu. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jiang Chen berteriak tergesa-gesa. Inilah saatnya dia akhirnya bisa menguji kekuatan tempurnya sendiri. Jika dia memilih Li Tianyang, yang berada di puncak Kaisar Tempur kelas 1 sebagai lawannya, dia mungkin tidak akan bisa menang. Namun, Tetua Agung ini tidak sekuat Li Tianyang, jadi dia cocok menjadi lawannya. Asteris huhu. Angin kencang bersiul, cahaya api menyala dan melesat cepat ke langit. Jiang Chen menyerang dengan segel naga api miliknya. Dia tidak ingin meremehkan Kaisar Tempur kelas 1, mengeluarkan mantra terkuatnya. Kekuatan segel naga api itu luar biasa. Kekuatan itu tercipta dari kondensasi api naga sejati dan api petir sejati yang membentuk segel naga tempur 5 elemen yang mengerikan. Asteris mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Kemunculannya menyebabkan suhu di medan pertempuran meningkat. Seluruh tempat memanas karena kobaran api. Naga api menghadapi serangan Tetua Agung dan hancur, ledakan dahsyat terjadi yang menyebabkan ruang hampa bergetar. Asteris deng asteris asteris deng asteris asteris deng. Dalam dampak yang begitu dahsyat, Jiang Chen dan Tetua Agung melangkah mundur 3 langkah untuk menemukan keseimbangan mereka. Itu adalah hasil imbang dalam hal kekuatan mereka. Adegan ini melumpuhkan semua orang di sekitarnya. Dark Minzi dan Tetua Agung Istana Iblis Surgawi membuka mulut mereka lebar-lebar, mereka sangat terkejut. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Ya ampun. Kekuatannya bisa menyamai Kaisar Tempur kelas 1. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Sangat menakutkan, dia hanya seorang Raja Tempur kelas 7. Ini adalah kekuatan yang menentang dewa. Kekuatan seorang Raja Tempur kelas 7 setara dengan Kaisar Tempur kelas 1. Sekarang kematian ketiga jenius itu tidak masuk akal. Siapapun dapat melihatnya dengan melihat perbedaan antara Jiang Chen dan Tetua Agung. Seharusnya Tetua Agung yang akan menang karena dia adalah Kaisar Tempur kelas 1. Itu hanya salah satu serangan dasarnya, tetapi Jiang Chen, di sisi lain, telah mengeluarkan mantra pamungkasnya. Jika Tetua Agung menyerang dengan keterampilan pamungkasnya, Jiang Chen akan dikalahkan. Tidak ada yang merasa tenang. Seorang Raja Tempur kelas 7 dapat bertahan melawan serangan Kaisar Tempur kelas 1. Itu pasti lelucon. Tidak ada yang berani mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Itu adalah sesuatu yang hanya terjadi dalam mimpi. Mereka tahu betul bahwa jarak antara Raja Tempur kelas 7 dan Kaisar Tempur kelas 1 terlalu lebar. Jiang Chen telah menyingkirkan semua keyakinan yang salah dalam pikiran mereka yang membuat mereka sulit untuk mengerti. Penatua Agung, lakukan dengan cepat. Kalahkan Jiang Chen. Li Tianyang meraung. Dia kini dalam kondisi tak berdaya. Mulutnya menyemburkan darah, senjata rajanya adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup, satu-satunya hal yang membuat Tan Zihao sibuk. Tan Zihao berada pada titik maksimal, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tempur. Semua orang dapat melihatnya melalui gerakannya. Dia akan mampu memuaskan keinginannya untuk membunuh Li Tianyang hari ini. Oke. Tetua Agung ketakutan. Ia mengubah kesannya terhadap Jiang Chen, menatapnya dengan kagum, menyingkirkan semua pikirannya untuk bersikap lunak padanya. Bunyi logam berdenting terdengar saat ia menggerakkan lengannya. Pedang panjang yang tersihir muncul di tangannya, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Senjata rajanya tidak biasa, itu berada di level puncak. Semakin tinggi level senjata raja, semakin sulit untuk mendapatkannya. Bagi Kaisar Tempur kelas 1 biasa, dianggap cukup baik untuk memiliki satu senjata raja dengan level puncak. Senjata yang paling menakutkan adalah Minor Science Weapons dan Great Science Weapons.
Senjata-senjata itu lebih langka, terutama Great Science Weapon. Great Science Design State lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan mendapatkan Great Science Weapon. Senjata itu hanya bisa dibuat dengan mengolah Great Sein dengan saksama. Jiang Chen, kau adalah seorang jenius tak tertandingi yang hanya muncul setiap 10.000 tahun. Namun, seranganku tadi adalah serangan dasar. Sekarang, aku akan mengaktifkan senjata rajaku untuk membunuhmu dengan sekuat tenaga. Kau bukan lawanku, sekarang, sambutlah kematianmu. Ki Tetua Agung sangat kuat. Logam panjang di tangannya berdesing. Pada saat yang sama, cahaya dari pedang bersinar menembus ruang hampa, membentuk pedang cahaya besar yang melesat ke arah Jiang Chen. Cahaya pedang mengguncang segalanya, termasuk ruang hampa, saat bergerak menuju sasarannya. Banyak lorong pergeseran spasial juga hancur. Banyak orang mulai berbicara terutama karena emosi mereka yang tidak terungkapkan. Seorang kaisar tempur terlalu kuat. Hanya satu serangan dapat menghancurkan terowongan pergeseran spasial. Kekuatannya sangat bervariasi dari serangan sebelumnya. Semua orang ingin melihat apakah Jiang Chen dapat bertahan dari serangan ini. Serangan ini sebenarnya luar biasa. Dengan kekuatan Raja Tempur Jiang Chen saat ini, ia dapat menggunakan segel naga api dan teknik 5 langkah naga biru. Mereka khawatir itu tidak cukup untuk menghentikan serangan. Namun, Jiang Chen tidak merasa terintimidasi. Kedua matanya memancarkan 2 sinar cahaya yang terang saat ia menyalakan energi dari tulang suci di jari telunjuk kirinya, menyebabkannya bergetar aktif. Big Yellow, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, sudah menduga hal ini akan terjadi. Ini memabukkan. Tidak seorang pun bisa memastikan apakah kekuatan Sein Bone dapat membunuh kaisar tempur kelas 1. Big Yellow mengira Jiang Chen tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan Sein Bone karena tingkatan combat king-nya. Namun, sedikit pelepasan kekuatan bisa menjadi sangat besar. Satu jari saja tidak cukup untuk membunuh kaisar tempur kelas 1. Namun, akan berbeda ceritanya jika mantra 9 matahari mendalam digunakan pada jari. Keyakinan Jiang Chen kuat. Ini adalah kartu trufnya. Jari matahari 9 yang mendalam. Jiang Chen menyatakan. Jarinya setajam pedang. Jari telunjuknya memancarkan cahaya keemasan yang terang. Gelombang tekanan yang keluar dari jejak cahaya itu membuat semua orang di sekitarnya tegang, beberapa dari mereka bahkan merasakan jiwa mereka bergetar. Asteris ledakan. 9 jari emas raksasa terbentuk. Kekuatan jari surya 9 mendalam melampaui imajinasi siapapun karena digabungkan dengan kekuatan tulang suci, memperkuat kekuatannya yang berlipat ganda. Setiap jari raksasa itu seperti pilar surgawi. Ada tanda 9 jimat surya di setiap permukaan jari raksasa itu, yang menyilaukan mata semua orang. Asteris wis asteris asteris wis asteris asteris wis. 9 jari raksasa yang dikendalikan Jiang Chen tidak mengalami penyatuan dan langsung melesat maju, seolah-olah 9 naga emas serupa tengah bergerak dengan ekor panjang mereka mengikuti di belakang. Asteris kong asteris asteris kong asteris asteris kong. Jari matahari 9 yang mendalam beradu dengan pedang cahaya raksasa milik Tetua Agung. Cahaya penakluk yang disinai oleh pedang cahaya itu pecah dan hancur berkeping-keping secara tiba-tiba. Apa? Tetua Agung berseru. Ia benar-benar ketakutan. Ia merasa bahwa 9 jari raksasa ini bagaikan binatang buas dan purba, tak terhentikan. Elemen kritisnya adalah ada tekanan yang tidak biasa yang terkandung dalam jari-jari emas ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kecepatan 9 jari matahari yang mendalam sangat cepat. Semua jari menyatu menjadi jari emas yang lebih besar setelah menghancurkan dan melenyapkan pedang cahaya dan menyerbu ke depan menuju sasarannya. Sang Tetua Agung ketakutan. Dia mengangkat pedang panjangnya dengan cepat tanpa ragu, menebas jari raksasa di depannya. Asteris ledakan. Asteris aduh. Asteris. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya sementara dia menjerit kesakitan. Darah keluar dari mulutnya seperti semburan air mancur. Wajahnya menjadi sangat pucat sebelum dia didorong menjauh, seolah-olah sebuah meteor jatuh dari langit. Pada titik ini, rasa takut hampir menelan semua orang yang ada di sana. Perasaan itu begitu kuat dan tak tertahankan karena datang dari lubuk hati mereka. Mereka semua mengira bahwa orang yang akan dikalahkan adalah Jiang Chen. Siapa yang mengira bahwa Jiang Chen tidak menggunakan kartu asnya dalam serangan pertamanya? Dia telah mengubah kekalahan menjadi kemenangan, melukai Tetua Agung dengan parah. Penatua Agung, akhirmu telah tiba. Jiang Chen memegang pedang panjang Tetua Agung di tangannya dan memutar tubuhnya. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa menggunakan spatial C+Foot di bawah kakinya dan muncul di hadapan Tetua Agung. Tetua Agung punya cukup waktu untuk menstabilkan tubuhnya tetapi tidak cukup untuk memulihkan ki-nya sepenuhnya. Jiang Chen menebas dengan pedang panjang itu dengan keras sebelum dia bisa bereaksi. Tidak. Tetua Agung bisa merasakan perasaan mengancam akan kematian. Dia mengerang kesakitan dengan sekuat tenaga, tetapi itu sia-sia. Pedang Jiang Chen berdarah dingin. Pedang panjang di tangannya menebas tenggorokan Tetua Agung, merobek kepalanya, dan terbang tinggi ke langit.
Di bawah kepalanya, darah menyembur terus-menerus seperti air mancur darah, menciptakan pemandangan berdarah. Tetua Agung telah meninggal, dia dibunuh oleh Jiang Chen yang berdarah dingin. Dia akan menjadi bahan sarkasme karena mati di bawah pedangnya sendiri di masa mendatang. Semua orang ketakutan dan terpaku di posisi mereka. Mereka merasa bahwa dunia ini terlalu gila. Itu adalah kaisar tempur, seseorang yang dikagumi dan dikagumi banyak orang, seolah-olah itu adalah puncak gunung tertinggi, mustahil untuk didaki. Namun, puncak ini dihancurkan begitu saja oleh seorang raja tempur kelas 7. Tan Lang, aku akan memberikan pedang ini kepadamu sebagai hadiah. Jiang Chen tidak melihat ke arah Tan Lang saat melemparkan pedang panjang itu kepadanya. Mata Tan Lang berbinar, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia langsung menangkap pedang panjang itu. Itu adalah senjata raja dari Tetua Agung, senjata yang jauh lebih hebat darinya. Dia benar-benar gembira. Dark Minzi dan Tetua Agung Istana Iblis Surgawi saling menatap, mereka melihat ketakutan di mata masing-masing dan pada saat yang sama, mereka merasa beruntung. Mereka merasa beruntung karena telah membuat keputusan yang tepat. Keputusan untuk tidak melawan Jiang Chen sebagai musuh tetapi bertarung bersamanya sebagai sekutu. Pemuda ini terlalu menakutkan. Kecepatan pertumbuhannya melampaui imajinasi siapapun. Hanya dalam 10 hari, ia telah menjadi individu yang sangat kuat. Iblis yang sangat kuat. Itulah yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Masa depan Jiang Chen bukan sesuatu yang bisa mereka prediksi lagi, itu tidak terbayangkan.